Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk sini. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati sahibul hajah, Ibu Soleh sekeluarga, dan ibu-ibu Majlis Ta'lim Al-Hikam, juga ibu-ibu para tamu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam firman Allah tadi dikatakan wa min ayatihi, dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum, Allah menciptakan kalian semua, Allah menciptakan kita semua azwajan, berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Karena itu yang laki-laki dan perempuan ini akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu pasangan yang disebut dengan pasangan suami istri. Tentu yang dilakukan dengan cara yang sah, dengan cara menurut tuntunan agama, yaitu pernikahan. Banyak sekali zaman sekarang pemuda dan pemudi yang kemudian menjalin cinta, menjalin kasih. Mereka seperti laksana pasangan suami istri, tetapi mereka tidak melangsungkan pernikahan. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, kalau putra putri kita sudah dewasa, sudah saatnya menikah, maka harus segera kita nikahkan supaya terhindar dari perbuatan zina, supaya terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul bersabda, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwad. Wahai para pemuda, siapapun di antara kalian yang sudah punya kemampuan untuk memberikan nafkah lahir dan batin, falyatazawwaj, maka segera nikahlah. Karena kalau sudah dewasa, sudah umur, apalagi sudah punya uang, nggak segera menikah, pasti jatuhnya adalah kepada kemaksiatan. Pasti jatuhnya adalah pada kumpul kebo. Sekarang banyaknya kumpul sapi karena kita mau lebaran Idul Adha. Tapi kumpul kebo di Indonesia laksana sudah kebiasaan. Dan banyak di antara orang tua lebih baik melihat anaknya kumpul kebo daripada anaknya segera menikah karena takut haknya terampas. Tentu ini perbuatan yang tidak diperkenankan oleh syariah agama. Kita harus mendahulukan bagaimana putra putri kita selamat dari kemaksiatan, selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatazawwaj, dikawinkan, dinikahkan. Orang nikah itu modalnya sedikit kok. Coba tanya sama anak atau mempelai laki-laki sekarang ini, ya, Ananda Muhammad Aji Ibrahim, berapa modalnya untuk nikah?
Kalau untuk ke KUA-nya nggak banyak Bu, di bawah 500.000 udah bisa nikah. Kurang apa lebih? Lebih dikit. 600.000 ya kalau nggak salah. 600.000 bisa nikah. Yang udah punya istri 600.000 juga bisa nambah bini. Nauzubillah Bu ya. Mudah-mudahan suami ibu-ibu semuanya setia, amin. Mudah-mudahan tidak melihat istri tetangga lebih hijau dari istri sendiri, amin. Inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita pernikahan ini ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan tentu pernikahan itu dalam rangka untuk membina keluarga yang baik, keluarga yang penuh dengan ketenangan, keluarga yang penuh dengan barokah, yang diharapkan nantinya bisa melahirkan putra putri yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan Ananda Muhammad Haji Ibrahim juga, Maulana Haji Ibrahim juga termasuk yang diberikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga rencana pernikahannya ini semuanya lancar, amin. Sehingga setelah nikah nanti keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menikah, maka litaskunu ilaiha, agar kehidupannya tenang. Jadi kalau orang sudah menikah itu insya Allah hidupnya tenang. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga sudah ada temannya. Orang yang selama ini menjadi teman di kantor atau teman di luar rumah yang bertemu saja, harus ada orang ketiganya. Ketika sudah menikah dihalalkan berdua-duaan di tempat yang sepi, bahkan di kamar yang pintunya terkunci. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ajaran pernikahan tidak boleh kita abaikan. Harus kita segera sambut demi menyelamatkan putra-putri kita. Demi putra-putri kita bisa hidup dalam ketenangan. Ketenangan bukan dalam arti tenang di alam sana, Bu, tapi tenang di alam sini. Tenang di dunia karena hidupnya sudah ada teman. Yang laki-laki pagi-pagi sudah dibuatkan kopi, yang perempuan kalau malam tidurnya ditemani, tidak kesepian, ada masalah bisa didiskusikan, bisa dibicarakan. Begitu indah kehidupan kita setelah suami istri. Maka dari itu tentu ini merupakan suatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting adalah setelah kita laksanakan pernikahan itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena hubungan suami istri itu bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi dia ibarat membuat sebuah bangunan yang kokoh, bangunan yang kita peruntukkan untuk bertahun-tahun lamanya sampai akhir hayat nanti. Karena itu bangunannya harus kuat, harus kokoh. Harus kuat, harus kokoh, berarti harus ada landasannya. Apa landasan nikah supaya kuat, supaya kokoh? Yang pertama adalah niat. Bu, dulu waktu mau nikah niat apa enggak, Bu? Niatnya apa? Nawaitu nikah. Niatnya cuma nikah. Tapi yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka orang-orang yang nikah itu niatnya harus ibadah, harus untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata baginda Rasul, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi kita nikah, kita kawin itu dalam rangka kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu niat menjalankan sunnah. Ini yang namanya nikah tidak kalah sama ibadah yang lain. Ini ibadah yang nikmat. Betul nggak, Bu?
Nikahnya nikmat apa nikmat, Bu? Enggak, Bu. Diam semua berarti enggak nikmat. Saya aja, Bu, jujur aja kalau mau cerita dengan sejujur-jujurnya, saya nikah umur 30 tahun. Saya tuh nyesel banget. Nyesel nikah umur 30 tahun. Kalau tahu sebegitu nikmatnya pernikahan itu, 15 tahun saya minta nikah. Tapi ya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita diberi pasangan yang baik. Pasangan dari yang ciptakan Allah Subhanahu wa taala dari jenis kita, yaitu perempuan. Karena saat ini banyak sekali keanehan-keanehan dalam kehidupan kita. Ada orang laki-laki cinta sama laki, na'udzubillah min dzalik. Ada orang perempuan cinta sama perempuan, na'udzubillah min dzalik. Itu semua menyalahi kodrat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau niat kita dalam menikah sudah benar, insya Allah akan ditunjukkan jalan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tiada lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang niatnya bukan karena Allah, maka tentu perkawinannya akan sulit bisa abadi. Kita nikah niatnya karena harta, harta dalam sekejap bisa hancur, harta dalam sekejap bisa habis. Kalau kita nikah niatnya karena kecantikan, maka kecantikan itu ketika kita sudah tua, coba perhatikan muka kita sudah mulai kendur, gigi mulai gugur, pandangan mata mulai kabur, uban mulai bertabur, pertanda kita sudah dekat masuk ke liang kubur. Kita dengarkan azan asar terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan, Bu. Jadi niat itu penting supaya ikatan pernikahan kita itu abadi. Kalau niatnya tidak benar, niatnya karena harta, niatnya karena kecantikan, maka itu niat-niat yang sebentar saja sudah hancur. Ketika niat karena kecantikan, maka ketika umur sudah mulai tua, kita sudah tidak kelihatan cantik lagi. Jangan-jangan nanti sang suami sudah mulai matanya lirik kanan, lirik kiri. Itu kalau niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau suaminya sukses, Bu. Hati-hati, Bu. Bu, suaminya mau sukses apa enggak, Bu? Mau, Bu, ya. Cuman kalau sukses biasanya biasa dah, Bu, laki-laki, Bu. Kalau udah mulai sukses, pandang matanya ke sana kemari, Bu. Tapi semua itu tergantung kepada para istri di rumah, tergantung kepada para ibu di rumah. Kalau ibu sebagai istri bisa memelihara suami, bisa memperhatikan suami, insya Allah suami semakin sukses, maka suami akan semakin sayang kepada istri. Karena kesuksesan seorang suami tiada lain adalah peran daripada istri. Tapi yang sulit memang menumbuhkan kesadaran itu, menumbuhkan kesadaran kepada para suami bahwa di balik kesuksesannya ada seorang wanita super, wanita luar biasa, dan dia adalah istrinya. Nah, ini yang penting, supaya peranan istri itu tidak diabaikan begitu saja oleh para suami. Karena itu memang pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga sangat penting. Sebagai istri di rumah, ketika bapaknya bekerja, suaminya bekerja, maka jangan lupa ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa semoga suami diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan juga diselamatkan matanya dari pandangan-pandangan, godaan-godaan sekitarnya. Itu penting. Jadi jangan malah ketika suami sedang bekerja, suami mencari nafkah, ibu-ibu di rumah cuman ngerumpi, ibu-ibu di rumah cuman membicarakan kejelekan orang lain. Maka jangan disalahkan kalau suami juga di sana berbicara dengan orang lain, melirik teman sekantornya, melirik orang lain.
Nah ini yang penting supaya kita semua keluarganya diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, dan tentu keluarganya menjadi keluarga yang utuh sampai akhir menjemput kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka meluruskan niat itu penting. Kemudian yang kedua adalah kita yang namanya nikah itu mengumpulkan dua orang yang berbeda dari keluarga yang berbeda, maka penting kiranya kita menanamkan sikap saling pengertian. Sikap saling pengertian di sini bukan sekedar sikap dari suami dan istri, tetapi juga sikap keluarga, baik keluarga mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Karena yang namanya pernikahan itu mengumpulkan dua keluarga, bukan sekedar mengumpulkan putra yang laki-laki dengan putri yang perempuan. Yang sering terjadi biasanya ketika belum menikah hubungan besan sangat baik, ya saling mengirim makanan, saling silaturahmi, nanti giliran anaknya sudah menikah, saling mencurigai kalau anaknya itu umpamanya lebih memperhatikan kepada bapaknya yang perempuan atau sebaliknya. Itu kejadiannya. Banyak di antara kita yang seperti itu. Ketika sebelum menjadi besan akrabnya luar biasa, setelah jadi besan seperti minyak dan air. Ini na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Karena itu saling pengertian dibutuhkan, saling kenal, baik kenal secara nama maupun kenal secara lahir dan batinnya harus kenal, sehingga tidak saling mencurigai, tidak saling memandang negatif terhadap keluarga yang lain. Ini yang penting. Dan dalam ikatan suami istri, tentu suami dan istri juga harus saling memahami apa yang menjadi keinginan istri, suami harus tahu. Apa yang menjadi selera suaminya, istrinya juga harus tahu. Yang sering terjadi adalah kenapa ada orang lain yang lebih tahu selera suaminya. Nah ini yang repot. Ada seorang suami yang dia lebih senang minum teh yang dibikinkan oleh temannya di kantor misalnya, ketimbang dibikinkan teh istrinya. Itu kenapa? Karena barangkali sang istri tidak tahu apa selera teh suaminya. Apakah suaminya sukanya teh pahit campur manis, ataukah suaminya sukanya teh tanpa gula dan seterusnya. Karena itu sebagai istri harus tahu apa yang dimaui suaminya. Saya nggak tahu nih ibu-ibu yang barangkali pengalaman nikahnya sudah puluhan tahun, sampai hari ini kira-kira sudah tahu kemauan suami atau belum, Bu? Sudah tahu selera istri atau belum, Bu? Udah, Bu ya? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Insya Allah kalau seorang istri sudah tahu selera suaminya, selera makannya, selera kopinya, selera tidurnya, insya Allah suami tidak akan kemana-mana. Di kantor pun kalau ada jam istirahat barangkali kalau dekat pengen segera pulang. Itu yang terjadi. Tetapi kalau istrinya tidak tahu sama sekali tentang keadaan suaminya, maka barangkali suaminya kalau dikasih lembur 3 hari 3 malam pengen nambah lemburannya, karena kalau pulang ke rumah tidak betah. Nah itu karena itu bagaimanapun peran seorang istri sangat penting sekali dalam rangka menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian juga seorang suami harus tahu apa selera istrinya, baju istrinya harus tahu seperti apa yang disukai, makanan istrinya seperti apa yang dimaui. Suatu saat misalnya sang suami pulang kerja, karena tahu selera makanan sang istri, dia bisa mampir. Umpamanya sukanya martabak, beliin martabak. Walaupun hanya 1 kotak martabak, kalau itu menjadi kesukaan istri, betapa bahagianya istri menyambut kehadiran suami dengan bau martabak yang sangat semerbak itu. Nah inilah ibu-ibu sekalian, kita penting sekali ada saling pemahaman, saling pengertian di dalam rumah tangga. Karena itulah insya Allah yang akan merekatkan kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang,
dalam kehidupan keluarga itu sangat banyak sekali tantangan-tantangan, termasuk zaman sekarang tantangan ekonomi, tantangan keuangan. Kita sering katakan bahwa memang kehidupan rumah tangga ketenangannya sebagian disebabkan oleh keuangan. Kalau uang banyak, insya Allah kehidupan tenang. Betul nggak, Bu? Dasar mata duitan semua. Seolah-olah uang segalanya. Tapi faktanya demikian. Kalau ada uang, insya Allah kehidupan tenang dan abang selalu disayang. Tapi kalau nggak ada uang, abang ditendang. Tapi yang namanya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kita selama ini sudah bisa mengukur, kita sudah bisa merasakan berapa jumlah gaji dari suami. Karena itu seorang istri, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya. Karena itu seorang istri adalah seorang manajer di dalam rumah tangga. Seorang manajer berarti dia harus bisa mengatur segalanya, mengatur tata kelola rumah tangga, mengatur perabotan, dan juga yang penting lagi adalah mengatur keuangan keluarga. Itu yang penting. Jangan sampai seorang istri menjadi biang kerok, hancurnya keluarga karena tidak bisa mengatur keuangan. Dan kadang-kadang terjadi perbedaan persepsi antara suami dan istri. Suami merasa sudah memberikan uang yang cukup kepada istrinya, tetapi istri merasa tidak cukup karena katanya sekarang barang-barang mahal semua. Betul nggak, Bu? Betul. Seringkali seperti itu. Padahal suami, gaji saya sudah saya serahkan semua kepada kamu, tapi kenapa baru tanggal 10 aja udah pas? Ya kalau gajinya pas-pasan sih alhamdulillah, tapi ini bukan pas-pasan. Ya gajinya betul-betul ya hanya sampai tanggal 10. Nah tentu akan menjadi masalah tanggal 20 sampai 30-nya mau dikasih makan apa. Karena itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa mengatur ke ekonomi keluarga. Dan seorang istri adalah manajernya, seorang istri adalah pengaturnya, agar supaya penggunaan keuangan di dalam keluarga itu menyesuaikan dengan pendapatan suami, menyesuaikan dengan rezeki yang selama ini diterima setiap bulannya. Syukur lebih banyak. Tetapi kalau penggunaannya diatur, kalau penggunaannya dikelola dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi keretakan dalam rumah tangga. Setiap ada persoalan keuangan dihadapi bersama. Jangan sampai seorang istri bilang kepada suaminya, papa saya nggak mau tahu, pokoknya harus ada uang hari ini karena mama harus arisan. Itu yang sering terjadi, sementara suaminya bingung mau dapat uang dari mana, sementara kasbon di kantor sudah berlipat-lipat. Maka itulah yang kadang-kadang mendorong seorang suami untuk melakukan tindakan kriminal. Kalau tidak nyopet di jalan, ya korupsi di kantor. Na'udzubillah min dzalik. Maka disinilah peran istri sangat dibutuhkan, menciptakan ketenangan dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga tenang, biar keadaannya panas, insya Allah hatinya adem, hatinya tenang. Seperti ibu-ibu sekalian di sini, walaupun cuacanya panas, tapi hatinya adem ya, Bu. Alhamdulillah. Karena dikasih es, gimana nggak adem? Kalau ustadznya ya panas, nggak minum es. Ini Pak Ustadz baru nyampe dari Kampung Melayu. Saya dari sana jam 1:30. Sampai sini 1:30. Mobil saya serasa tidak ada rodanya, Bu. Bener, terbang. Tapi alhamdulillah selamat sampai tujuan karena sudah dipesan Bu Soleh. Kata Bu Soleh, Bapak jangan khawatir, ganti ruginya. Alhamdulillah. Bu Soleh, ini candaan, Bu. Kalau bener ya alhamdulillah, Bu. Ibu kayak nggak tahu saya aja. Jadi inilah saling pengertian antara suami dan istri sangat penting.
sehingga keadaan segenting apapun insya Allah dapat diatasi dengan hati yang tentram, pikiran yang tenang, tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga. Tapi kalau hati kita selalu panas, percekcokan dalam rumah tangga setiap hari terjadi, maka yang namanya kekerasan dalam rumah tangga sangat mungkin terjadi. Karena itu semua itu peran istri sangat penting untuk meredam supaya tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga. Kekerasan sangat penting Bu, tapi pada waktu yang tepat. Karena ibu-ibu, bapak-bapak gak mungkin punya anak kalau tidak ada kekerasan. Tapi itu waktunya kan tertentu saja. Tapi kekerasan dalam arti kekerasan fisik ini adalah tindakan pidana yang kalau dilaporkan kepada polisi, siapapun yang melakukan bisa dipenjarakan. Karena itu jangan sampai dalam rumah tangga kita ada kekerasan di dalam rumah tangga. Karena itu ciptakan ketenangan, ciptakan keadaan yang baik supaya suami mencari nafkah juga tenang, supaya istri di rumah juga bahagia, supaya anak yang sedang sekolah juga bisa sekolah dengan baik. Itu semua diawali dengan adanya saling pengertian. Kemudian yang terakhir, kesabaran. Yang namanya kehidupan ini tidak selamanya menyenangkan. Ujian kehidupan ada di mana-mana. Ada bahagia di awal, ada tantangan di tengah-tengah kehidupan, ada juga yang di akhir kehidupan banyak tantangan. Yang jelas kehidupan ini banyak sekali halangan-halangan yang barangkali menjadikan kehidupan kita terkadang terasa sulit. Maka ketika cobaan itu datang, kita harus tanamkan kesabaran. Kesabaran yang besar, kesabaran yang sesungguhnya. Jangan sampai kadang-kadang kita mengatakan, saya ini sering menasihati orang dalam rumah tangga. Saya bilang, ibu harus sabar. Iya sabar, terus sabar, terus sabar. Lalu apa kalau saya selalu sabar? Saya nggak dapatkan apa-apa katanya. Ya sabar, insya Allah kalau kita sabar, Allah akan kasih kita jalan keluar. Walaupun terasa buntu umpamanya, suami di PHK, anak harus masuk sekolah, arisan harus bayar karena kita udah dapat arisan. Tapi insya Allah kalau keadaan keluarganya tenang, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan limpahkan rezeki dari arah yang terduga-duga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan kita sepelekan Allah, jangan sepelekan Tuhan, karena Allah maha kaya, Allah maha pemberi rezeki. Maka jangan sampai kita merasa tidak ada pertolongan, karena insya Allah Allah siap menolong hambanya yang kesulitan. Tinggal bagaimana, apakah kita mau minta pertolongan itu atau tidak. Nah disinilah maka kesabaran sangat penting. Insya Allah buah dari kesabaran adalah kemenangan. Buah dari kesabaran adalah kebaikan. Buah dari kesabaran adalah kebahagiaan yang insya Allah akan kita dapatkan. Maka dari itu, kesulitan-kesulitan yang kadang-kadang datang dalam kehidupan kita harus kita hadapi penuh dengan kesabaran, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena insya Allah kalau kita ridho, Allah akan berikan kita jalan keluar yang baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali saya tidak perlu berpanjang lebar dalam tausiah pada sore hari ini, karena insya Allah kita sudah banyak yang tahu. Kita hanya mengingatkan saja, terutama bagi calon yang akan menikah, yang mudah-mudahan mendapatkan pencerahan, mudah-mudahan mendapatkan masukan yang baik dari pertemuan pada sore hari ini. Dan mudah-mudahan lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ananda Maulana Haji Ibrahim ya diberikan semua kelancaran dalam perjalanannya menuju pernikahan yang insya Allah akan digelar minggu yang akan datang. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada Maulana Haji Ibrahim keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan rezeki yang berlimpah ruah, bisa membangun rumah, diberikan ketabahan
dalam setiap menghadapi segala persoalan dalam keluarganya. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.